saya sampaikan di tahun 2022, IKN ini berpotensi mangkraknya sangat besar dan bisa menjadi ya hambalang titik 2.0 ya kalau saya bilang ya. Ya, itu hanya omong-omong saja Mas Agung sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kita sudah mendengar lah bahwa tadi saya sampaikan saja, kita uh, di pemerintah gitu ya, pemerintah itu sudah mencanangkan ASN IKN akan pindah di Februari tahun 2024. Setiap presiden itu punya prioritas masing-masing dan prioritasnya Prabowo sekarang adalah makan bergizi gratis gitu. Nah, ini akan pasti akan membuat hubungan. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya, Agung Laksono. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas proyek IKN mengalami pemangkasan anggaran sebesar 81 triliun rupiah pada tahun 2025. Akankah proyek tinggalan Presiden Jokowi ini tetap berlanjut atau justru mangkrak seperti yang dikhawatirkan banyak pihak? Kita akan bahas bersama Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar Bang Huda? Halo Mas Agung, Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga Mas Agung dan tim baik-baik juga. Alhamdulillah, kabar baik juga Bang Huda. Oke, sebagai pengantar, apa komentar Anda soal pemangkasan anggaran 81 triliun rupiah di Kementerian PU Bang Huda? Ini jumlah yang wajarkah atau justru tidak masuk akal menurut Anda? Iya, yang pertama seperti ini, bahwa kita masih, ya kita harus mengakui lah ya, bahwa ada anggaran-anggaran yang memang anggaran siluman gitu kan, atau anggaran yang seharusnya itu tidak membutuhkan anggaran besar, ternyata dianggarkannya cukup besar dan sebagainya. Kemudian ada anggaran-anggaran untuk infrastruktur yang dia tidak berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, tapi masih dianggarkan dan sebagainya. Nah, kita harus sadari itu. Nah, maka ini ini langkah pemangkasan anggaran itu langkah yang bijak ketika yang dipangkas itu benar-benar anggaran yang memang tadi anggaran Suleman dan sebagainya. Tapi ada juga anggaran-anggaran yang memang masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak gitu kan. Seperti contohnya kalau kita bedah di paparannya Kemen PU, Kemen PU ya, yang banyak beredar di media sosial bahwa ada pemangkasan anggaran di irigasi, pemeliharaan jalan dan sebagainya, yang justru itu dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa pembentukannya? Irigasi aja misalkan kita melihat ada pemangkasan irigasi, anggaran irigasi yang justru akan memperberat program pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Karena irigasi ini kan salah satu faktor penting untuk pangan kita gitu kan, pertanian kita gitu kan. Ketika ini diganggu anggarannya, otomatis sebenarnya irigasi untuk padi kita, pertanian kita akan terganggu. Ini yang akan menyebabkan untuk ketahanan pangan akan terancam. Nah, tapi ada anggaran-anggaran yang memang patut dievaluasi. Salah satu contohnya memang yang kita dorong adalah evaluasi anggaran untuk ibu kota Nusantara. Nah, ibu kota negara. Ibu kota Nusantara ini kenapa kita patut dievaluasi? Karena sejatinya ini tidak menimbulkan banyak manfaat bagi ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Nah, ini yang kita harap adalah anggaran-anggaran seperti ini yang disisir gitu kan. Anggaran-anggaran yang memang tidak berdampak banyak terhadap ekonomi masyarakat dan sebagainya, yang ini bisa dievaluasi bahkan kita kurangi dan sebagainya. Nah, ini yang kita harap anggaran-anggaran seperti inilah yang memang dievaluasi dan dilakukan efisiensi. Oke. Lalu ini kemarin kan Menteri PU Pak Dodi Hanggodo kan sudah mengatakan bahwa anggaran IKN untuk 2025 katanya masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu sebenarnya kapan pencairan ini dilakukan dan masih menunggu apa? Mengingat ini kan ada pernyataan dari pemerintah juga bahwa penegasan bahwa IKN tetap akan lanjut pembangunannya seperti itu, Bang. Sudah. Ya, ini sangat sangat terkait dengan dulu ketika IKN ini dicanangkan ya. Terus kemudian memerlukan anggaran hingga 400 sekian triliun. Nah,
Terus kemudian pemerintah sampaikan pada saat itu bahwa anggaran dari APBN hanya 20%. Kita Hmm. hitung hanya 90 triliun. Dan di tahun 2024 itu sebenarnya sudah banyak terpakai hingga 70 triliun lebih gitu kan. Dan saya rasa ini ketika mau ada lagi anggaran untuk IKN di tahun 2025, ini pasti akan memberatkan. Terlebih kalau kita lihat sebenarnya ini kan anggaran IKN yang begitu besar dan multi years ya katakan sama pemerintah sebelumnya gitu kan. Anggaran ini multi year dan sebagainya justru akan memberikan beban fiskal yang cukup berat bagi pemerintahan selanjutnya, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, maka ini akan jadi beban berat bagi Prabowo kelak untuk bisa menjalankan program-program andalannya. Nah, kita juga nggak bisa memungkiri juga bahwa setiap presiden itu pasti punya prioritas anggaran atau program prioritasnya masing-masing gitu kan. Kita tahu Jokowi itu sudah mencanangkan pindah ibu kota dan sebagainya, maka ini jadi prioritas Jokowi ketika menjabat untuk menggelontorkan uang sebanyak mungkin ke IKN. Nah, tapi Prabowo itu punya prioritas makan bergizi gratis gitu kan, di mana program ini pasti akan menjadi program yang bisa dibilang akan di backup sepenuhnya oleh Prabowo. Berapapun anggarannya itu pasti akan diusahakan oleh Prabowo. Nah, inilah yang saya sebutkan pasti ada masanya masing-masing, ada programnya masing-masing setiap presiden gitu. Nah, ini yang kita lihat ketika IKN ini anggaran diblokir dan sebagainya, ya ini salah satu cara Prabowo untuk bisa memberikan banyak anggaran kepada program prioritas miliknya gitu seperti program makan gizi gratis dan sebagainya. Nah, ini sudah kita sampaikan sebenarnya di awal ini ketika IKN ini dibangun harus ada pendekatan kepada investasi yang dilakukan oleh investor, terutama untuk investor tunggal dari luar negeri, yang hingga saat ini saya rasa masih cukup minim, bahkan hanya tiga gitu kan yang sudah masuk, satu dari China, satu dari Rusia, dan satu dari Australia. Walaupun ketiganya juga hanya saya dengar cuma groundbreaking saja gitu kan, tidak ada kelanjutan pembangunan di sana gitu. Jadi ini yang saya lihat harusnya ada pembagian beban kepada investor dan ini adalah salah satu dosa gitu ya, kesalahan yang cukup besar juga yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang mengatakan investor sudah mengantri dan sebagainya yang pada akhirnya hingga saat ini kita tidak melihat investor tersebut ada di IKN. Oke, kalau menurut analisis dari Bang Huda, apa sebenarnya yang menyebabkan para investor asing ini kurang begitu melirik IKN, Bang? Apa sebenarnya ketakutan apa yang mungkin ada di pihak mereka sehingga menjadi untuk berinvestasi di IKN ini perlu pertimbangan yang sangat berat seperti itu? Apa analisis Anda? Ya, pasti ada hitungannya gitu kan bahwa Hmm. investor ini kan dia tidak seperti yayasan gitu kan yang Hmm. dia non profit gitu kan, mereka pasti akan mengincar profit dan sebagainya, mereka mengincar bagaimana cara mereka mencari keuntungan dengan melakukan investasi di IKN. Nah, kita lihat di IKN itu sudah ada pasarnya atau belum gitu kan. Let's say contohnya investor untuk tempat hiburan. Tempat hiburan di IKN gimana, ada pangsa pasarnya apa tidak gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa pemerintah lagi-lagi menunda untuk pemindahan ASN ke IKN. Kita dengar dari tahun lalu misalkan ataupun tahun 2023 itu sudah ada rencana untuk pemindahan IKN, ASN ke IKN gitu kan. Terus kemudian diundur lagi ke Februari tahun 2024, kemudian diundur lagi Juni 2024, mundur lagi September gitu kan. Hingga hingga sekarang ditekankan tidak ada rencana untuk pemindahan IKN dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi tidak ada rencana lagi nih IKN akan pindah, ASN ini akan pindah ke IKN kapan gitu. Karena dari pemerintah memang dirasa belum siap infrastruktur di sana untuk ASN ini tempat tinggal, kemudian kalau kita lihat untuk pendidikan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya dan sebagainya, itu tidak ada yang mencukupi di situ. Karena itu masih sangat seperti hutan gitu kan. Dia ada bangunan megah di tengah hutan yang dia tidak ada penghuninya gitu. Nah, kita juga lihat sebenarnya Mas, bahwa ini sangat-sangat karena
kontrak politik pasti sudah ada lah, karena ada undang-undang untuk pemindahan ibu kota Nusantara gitu kan, ibu kota negara dipindahkan ke IKN gitu kan. Dari sisi kontrak politik udah ada, tapi dari sisi kontrak anggaran itu masih tanda tanya gitu kan. Makanya investor ini tidak tidak mau nih untuk melakukan investasi di IKN karena tidak ada jaminan anggaran ke depan seperti apa untuk IKN ini, dan 20% dari total anggaran IKN yang sebesar 400 sekian triliun itu sudah hampir semuanya digunakan, dan ketika itu melebihi sudah pasti akan ada penolakan dari masyarakat. Ini yang saya rasa akhirnya menimbulkan keraguan investor untuk masuk ke IKN gitu kan. Dan juga kalau kita Mas Agung lihat ya, ini Jokowi sering sekali ya mengadakan rapat di IKN, terus kemudian 3 hari berkantor di IKN, terus kemudian malam-malam mengadakan inaugurasi di IKN dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah nih melihat Prabowo berkantor ke IKN. Hmm. Ini kan kontrak-kontrak politik yang memang pasti akan dijadikan acuan bagi investor untuk masuk ke IKN atau tidak gitu. Ketika tidak ada jaminan yang pasti dari pemerintah dari sisi anggaran, kontrak politik secara dengan eksekutifnya juga juga kita lihat ogah-ogahan untuk pindah ke IKN dan sebagainya, saya rasa ini akan semakin memundurkan niat investor itu untuk masuk ke IKN. Dan ini sudah saya sampaikan di tahun 2022, IKN ini berpotensi mangkraknya sangat besar dan bisa menjadi ya hambalang titik 2.0 ya kalau saya bilang ya, untuk yang program yang mangkrak di zamannya, yang dilakukan oleh di zamannya Jokowi. Hmm. Baik. Tadi ada mengatakan bahwa setiap presiden punya masing-masing punya andalan tersendiri. Kalau di era Jokowi, IKN, seperti itu. Kalau di eranya Pak Prabowo, sekarang yang terkenal kan program makan bergizi gratis seperti itu, Bang Huda. Lalu mungkinkah keduanya ini bisa berjalan bersama atau memang harus ada yang dikorbankan salah satu, Bang, jika melihat kondisi pemerintahan yang sekarang? Ya, ini sedikit klarifikasi, kalau programnya Jokowi itu bukan hanya IKN ya, tapi Ya. ada dari sisi infrastruktur gitu kan. Karena kalau Hmm. kita lihat anggaran infrastruktur itu sangat besar, termasuk untuk infrastruktur di IKN. Nah, kita lihat berapa sih anggaran yang dibutuhkan oleh IKN gitu kan. Ada 400 sekian triliun. Kemudian berapa sih anggaran untuk program makan bergizi gratis gitu kan. Ini ada tahun ini aja anggarannya 70 triliun, bahkan ingin ditambah 100 triliun lagi gitu kan. Hmm. Kalau kita hitung yang untuk mencapai 100% itu membutuhkan angka di angka sekitar 300 triliun atau 240 sampai 300 triliun. Itu hanya untuk makan bergizi gratis tiap tahunnya. Nah, yang terjadi adalah ketika 100% yang terjadi, yang kita prediksi, ini bisa meningkatkan defisit anggaran kita. Hmm. Defisit anggaran ke PDB itu sudah dipatok tidak boleh melebihi 3%. Hmm. Nah, ketika dilakukan tadi hanya untuk MBG saja, ketika 100%, ini akan meningkatkan untuk defisit anggaran terhadap PDB, rasionya itu bisa melebihi dari 3%. Yang pada akhirnya bisa memunculkan potensi untuk dilakukan impeachment terhadap pemerintah, terhadap Prabowo gitu. Nah, makanya ini sangat tidak mungkin sebenarnya ketika ada program makan bagi gratis yang butuh uang sangat besar ditambah dengan adanya IKN, pembangunan IKN di era Prabowo ini. Sedangkan satu sisi penerimaan negara kita tengah seret, apalagi ada masalah Cortex gitu kan, yang ini bisa berpotensi untuk melambatkan penerimaan negara. Nah, artinya apa? Artinya ini tidak mungkin kalau misalkan ketika penerimaan sedang seret, kemudian ada program MBG, Prabowo sangat sangat ambisius dengan program ini, harus ditugasi untuk melanjutkan IKN untuk selesai di 4 tahun pemerintahan Prabowo. Sangat-sangat berat sekali, Mas. Jadi saya rasa sih jawabannya tidak bisa ya untuk Hmm. melakukan keduanya. Baik, tapi ini sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah mengatakan, khususnya kemarin yang baru saja mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bang Huda Bahlil Lahadalia bahwa
Prabowo akan pindah ke IKN tahun 2028. Begitu beliau mengatakan. Apakah Anda optimis ini terlaksana tepat waktu atau ini merupakan sesuatu yang dipaksakan dalam tanda kutip? Ya, itu hanya omong-omong saja, Mas Agung, sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kita sudah mendengar lah bahwa tadi saya sampaikan saja, kita eh, di pemerintah gitu ya, pemerintah itu sudah mencanangkan ASN IKN akan pindah di Februari tahun 2024. Bahkan Hmm. di 2023 juga sudah sampaikan. Sampai saat ini tidak ada satupun ASN yang dia pindah ke IKN, kecuali yang badan otorita ya. Saya nggak tahu itu statusnya ASN atau tidak gitu. Tapi tidak ada ASN yang pindah ke sana. Dan kemarin muncul untuk dari Badan Kepegawaian Negara ya, itu muncul surat bahwa pemindahan ASN ke IKN itu akan ditunda dalam jangka waktu yang tidak menentu. Artinya bisa tahun 2028, 2029, bahkan sampai tahun 2035 pun tidak dipindahkan. Itu bisa saja. Karena putusan suratnya seperti itu. Nah, ketika Bahlil mengatakan ini akan pindah tahun 2028, itu kan Bahlil juga mengatakan hal yang serupa, bahwa sudah ada 160 investor yang mau masuk ke IKN. Pada kenyataannya nggak ada. Kan bilang kan, ada Jokowi juga sudah sampaikan, ada 40 dari Korea, 40 dari Jepang, ada 120 dari Singapura, dari Malaysia dan sebagainya. Bahkan dari Uni Emirat Arab. Tapi sampai sekarang nggak ada gitu. Nggak ada investor ya, investor tunggal asing yang masuk ke IKN. Jadi jadi omongan Bahlil itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya ketika sudah menyangkut mengenai IKN. Yang kita bisa tanggapan ya omongannya Pak Abbas selaku otorita IKN kan. Dan otorita IKN juga sudah sampaikan bahwa belum ada investor asing yang masuk. Dan itu sampai sekarang juga masih sama gitu kan. Lantas kita melihat Prabowo mau pindah ke sana tahun 2028 gitu kan. Saya rasa itu cuma omong-omong saja sebenarnya Mas Agung. Oke, kita nyerempet sedikit ke masalah hubungan Prabowo dan Jokowi, Bang Huda. Ini kan kalau kita melihat IKN merupakan proyek besar tinggalin Jokowi yang ya mau nggak mau kan tentu ini dalam diharapkan akan dilanjutkan seperti itu. Nah, mengingat hubungan Prabowo dan Jokowi selama ini kan juga sangat baik, sangat dekat. Lantas ketika nanti IKN seandainya mangkrak atau justru dikesampingkan seperti itu, apakah ini juga akan berdampak kepada hubungan Jokowi dan juga Prabowo kalau dari kacamata Anda? Iya, yang jelas Jokowi sudah tidak punya kekuatan lagi di Hmm, pemerintahan ini, kecuali ya anaknya Gibran doang gitu kan. ya. Nah, yang pasti yang saya lihat adalah Prabowo pasti akan mementingkan program prioritasnya dia gitu kan. Tidak ada lah satu presiden pun yang dia memprioritaskan program pemerintahan sebelumnya. Hmm, Yang pasti dia punya janji kampanye itulah yang akan dilakukan gitu kan. Pada saat ini kita melihat bahwa program prioritas Prabowo yang makan bergizi gratis, kita tengoklah Prabowo berkunjung IKN sama Prabowo mengunjungi untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis, ya kan? Tidak, saya rasa jarang ya, kayaknya Prabowo itu ke IKN, tapi nggak tahu kalau diam-diam ke IKN itu saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas sangat jarang sekali gitu kan. Nah, coba bandingkan dengan Prabowo meninjau implementasi program makan bersih gratis. Hampir tiap minggu kayaknya Prabowo ketika di Indonesia itu pasti melakukan kunjungan ataupun sidak terhadap implementasi program makan bersih gratis. Karena Prabowo tahu bahwa ini adalah program prioritasnya dia dan yang dijanjikan oleh masyarakat adalah ya makan bergizi gratis gitu kan. Bukan melanjutkan IKN gitu. Nah, makanya ini saya selalu sampaikan pasti setiap presiden itu punya prioritas masing-masing dan prioritasnya Prabowo sekarang adalah makan bergizi gratis gitu. Nah, ini akan pasti akan membuat hubungan merenggang gitu kan. Karena saya tahu kalau Jokowi ketika
di kepemimpinannya akhir-akhir kepemimpinan periode kedua itu sudah tidak memikirkan program lainnya selain menyelesaikan proyek-proyek di IKN. Makanya Jokowi sangat ketol sekali gitu kan. Ketiga bulan sebelum dia lengser, itu berbagai acara dilakukan di IKN, termasuk untuk upacara 17 Agustus, kemudian beberapa acara inaugurasi malam-malam di IKN, terus kemudian melakukan rapat rapat paripurna kabinet ya, itu di IKN dan sebagainya, istana presiden di IKN ya. Nah, ini semua dilakukan hanya untuk melihat, oh ini loh progres IKN dan ada dukungan, harus ada dukungan ke IKN setelah dia lengser. Dia tidak mau untuk IKN ini menjadi hambalang baru sebenarnya. Tapi lagi-lagi pasti prioritas presiden itu beda-beda gitu. Tadi saya sampaikan di awal dan kita tidak boleh punya dua matahari ya. Tidak boleh punya matahari kembar. Yang sekarang presidennya adalah Prabowo bukan Jokowi lagi. Oke. Lalu terkait ini Bang Huda, em, ini kan juga masalah di KN kan menjadi perhatian semua masyarakat Indonesia seperti itu. Dan berita hari ini ada pejabat otorita IKN yang mundur baru saja Bang Muhammad Ali Berau. Iya. Ini apa komentar Anda tentang pengunduran diri di momen yang sangat genting ini Bang Huda? Iya, pengunduran diri pejabat di KN ini kan bukan yang pertama kali ya. Kita Betul. eh, kepala otorita pun sudah mengundurkan diri walaupun masuk kembali sebagai ya tadi ya untuk staf sus apa gitu saya lupa untuk jabatannya Pak Bambang gitu kan. Nah, yang jelas adalah ada sesuatu bermasalah di IKN bahwa IKN ini pertama tadi yang jelas belum ada investor tunggal asing yang masuk. Beban terhadap APBN itu terlampau berat gitu kan. Kemudian belum ada kejelasan apakah pemerintahan sekarang dan pemerintahan selanjutnya itu memajukan IKN atau tidak. Karena banyak yang sampaikan gitu kan bahwa IKN itu akan jadi ibu kota politik saja gitu kan. Bukan sebagai ibu kota negara. Ibu kota negara tetap di Jakarta gitu. Nah, inilah yang memang menjadi dasar kenapa sih pejabat-pejabat IKN itu dia mengundurkan diri. Nah, ini sangat-sangat terkait juga dengan anggaran yang di otorita IKN gitu kan. Bahwa ya anggaran pembayaran gaji dan sebagainya belum dibayarkan ataupun pembayaran tidak tepat waktu dan sebagainya itu juga jadi pemicu juga gitu kan. Dan yang jelas adalah ketika pejabat IKN ini dia masuk, yang jelas rencana IKN ini sudah ada gitu, sudah jadi gitu. Dan memang ketika kita tidak ataupun sungkan untuk melakukan apa yang jadi pertentangan batin itu pasti akan mengundurkan diri kan. Nah ini yang saya lihat motif-motifnya seperti itu, terutama motif bahwa ini tidak 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 ada investor yang masuk ini yang saya rasa menjadi problem utama. Karena tadi 80% adalah uang non APBN. Dan yang paling banyak diandalkan adalah selain dari BUMN adalah dari investor asing. Nah, ketika investor asing ini tidak masuk, ya jelas tidak ada pembangunan lagi di IKN. Maka tidak ada pejabat yang siap menjadi sejarah kelam sebenarnya. Makanya dia mengundurkan diri dari IKN. Itu aja sebenarnya, Mas. Oke, jadi kesimpulannya Anda yakin bahwa IKN ini seperti yang Anda bilang tadi akan mangkrak dan jadi hambalang jilid dua seperti itu? Sudah saya sampaikan di tahun 2022, ketika tidak ada investor asing masuk di IKN, sampai Jokowi Jokowi lengser, ini akan mangkrak. Sampai Jokowi lengser pun hanya 3 yang groundbreaking, kita nggak tahu sampai mana perkembangannya. Tidak ada investor kakap yang masuk, yang ada mengundurkan diri, ada SoftBank dan sebagainya yang dia mengundurkan diri, ada beberapa yang masuk investor swasta domestik pun juga banyak yang mengundurkan diri dan sebagainya. Yang pada akhirnya ini akan membebankan APBN. Nah, ketika APBN itu terasa berat dan pemerintah sudah berganti prioritasnya, saya rasa
potensi mangkrak untuk IKN membesar. Dan ini sudah saya sampaikan di tahun 2022, IKN akan bisa menjadi hambalang jilid baru. Oke, terakhir Bang Huda, ini kan bicara soal pemangkasan anggaran nggak hanya dari Kementerian PU saja, tapi beberapa dan banyak lembaga lain seperti itu ya Bang Huda ya. Oke, kalau menurut Anda ini sahkah atau wajar-wajar saja jika pemangkasan dilakukan mungkin secara besar-besaran demi program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan Presiden kita saat ini, Presiden Prabowo Subianto? Ya, yang pasti tadi saya jelaskan di awal bahwa ada banyak program yang memang tidak memberikan efek besar terhadap masyarakat, terhadap ekonomi masyarakat. Ada program-program yang dia tidak follow the money. Artinya adalah programnya direncanakan secara ugal-ugalan, tidak direncanakan dengan baik gitu kan. Yang pada akhirnya ini hanya menjadi bajakan gitu kan. Nah, kita harus sadari itu pertama. Nah, yang kedua, ada juga program-program yang memang bermanfaat bagi masyarakat luas, bagi masyarakat, ekonomi masyarakat secara luas. Contohnya, program untuk yang dalam negeri, misalkan perjalanan dinas dalam negeri. Ini kan sesuatu yang dapat membantu dari sisi sektor hotel. Sektor hotel itu mempunyai multiplier efek kepada sektor-sektor lainnya. Misalkan sektor hotel, dia kan butuh untuk Telkom kan pasti kan ada telepon. Kemudian dia juga menyerap tenaga kerja. Kemudian belum kita hitung untuk bisnis penatu ya, bisnis binatu sorry, yang bisnis laundry ya, bisnis laundry yang memang yang itu pasti akan terdampak juga. Belum lagi penyediaan amenities seperti sandal hotel dan sebagainya, itu yang pasti akan terdampak dan sebagainya lah ya. Jadi multiplier-nya cukup besar. Nah, ini yang harus dilihat sama Prabowo dan tim adalah bagaimana mengklasifikasikan untuk program-program yang dia berdampak ke masyarakat luas dan mana program yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Dan ketika mereka atau program itu tidak berdampak pada masyarakat secara luas, ya itu patut dievaluasi, patut diefisiensikan, patut dihapuskan. Tapi untuk yang program-program yang dia berdampak luas, patut patut kita keep atau patut kita tetap laksanakan, tidak dilakukan pemangkasan anggaran. Makanya ini yang kita sampaikan gitu kan. Nah, apakah ini bisa untuk makan bergizi gratis gitu kan? Ya sudah pasti akan mengarahnya ke sana. Ada dua sebenarnya hipotesa saya. Untuk makan bergizi gratis atau memang pemerintah tidak punya uang gitu. Jadi ya ya udah makan bergizi gratis tetap 71 triliun penghematannya karena memang tidak punya uang gitu. Tidak punya uang, pemerintah ini penerimaan negara cukup cukup berat gitu kan. Ini yang saya lihat dari sisi dua dua hipotesa itu, dan ketika itu dilakukan untuk program makan bergizi gratis ya wajar, itu kan programnya Prabowo gitu kan, ya itu hak prerogatif presiden gitu. Nah, ini yang tapi saya dengar kan di DPR juga tengah dibahas gitu kan. Ada beberapa anggaran yang memang harus dilakukan efisiensi, ada yang harus ditahan. Kalau dari kemudian PU gitu kan, itu ada irigasi yang memang ditentang sama beberapa anggota DPR untuk dihilangkan karena ini akan menyangkut kepada petani kita, kepada ketahanan pangan kita. Jadi ada beberapa anggaran yang nampaknya harus harus diteliti lebih lanjut, Mas Agung. Oke, kita berharap bersama-sama ya Bang ya, semoga pemerintah bijak dalam mengambil keputusan apapun itu baik Amin. terkait IKN maupun program-program lainnya. Dan terkait dengan mangkrak atau tidaknya IKN, kita lihat bersama ya Bang ya nanti biar waktu yang akan menguji apakah benar Iya, proyek tinggalan Presiden Jokowi ini akan menjadi hambalang jilid 2 atau akan iya, berlanjut, kita nggak iya, akan tahu, iya, jadi kita tunggu iya, iya. bersama-sama. Seperti itu ya Bang Time Huda will, ya. time will tell, Mas. Oke, terima kasih banyak Bang Huda atas waktunya Sama-sama, Mas dan Agung. bincang-bincangnya tentang IKN hari ini. Kita juga harap apa yang diambil pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini juga terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan terima kasih Bang Huda, saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.